Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rendra Story Horror. Di sini kami akan menyajikan cerita-cerita horor yang menarik dan penuh misteri. Setiap kisah yang kami bagikan diambil dari berbagai sumber yang terpercaya dengan harapan bisa memberikan pengalaman yang mendebarkan bagi kalian semua. Jadi, duduk santai, siapkan diri dan mari kita mulai petualangan menyeramkan ini. Sumber cerita dari Twitter, penulis Om Ras. Kisah kali ini berjudul Santet Celana Dalam. Nah, ini hampir banyak banget orang-orang yang tahu tentang hal ini. Karena kalau saya pingin, saya juga bisa ngelakuinnya. Tapi jangan, karena kita gak berhak menghakimi orang. Apalagi sampai membuat dia celaka. Yang akan saya ceritakan kali ini juga sudah banyak korbannya. Dan biasanya korban merupakan pendatang-pendatang baru karena mereka kebanyakan gak percaya dan menyebutnya hanya tahayul. Desa M masih di Kalimantan ya. Di sini warganya ramah-ramah, baik-baik, apalagi pada pendatang baru. Sore itu, Bu Ipit dimarahi habis-habisan oleh Bu Silo yang punya toko sembako terbesar di desa tersebut. Saat mau ngutang saja, manis sekali mulutmu itu. Giliran ditagih, nanti-nanti terus, jawabnya. Orang itu kalau punya utang, diingat, biar matimu nanti tidak dijepit tanah kuburan, bentak Bu Silo. Sementara Bu Ipit hanya terdiam dan sesekali mengusap air matanya. Makanya, lain kali kalau tidak sanggup bayar, jangan ngutang. Kamu kira warungku itu hasil ngemis? Lanjut Bu Silo, yang semakin mengeluarkan kata-kata kasar dan hinaannya pada Bu Ipit. Apalagi saat orang-orang sudah berkumpul menyaksikan Bu Silo yang tengah memarahi Bu Ipit itu. Aku kasih waktu seminggu lagi. Kalau masih belum bisa membayarnya, maka lihat saja nanti, bentak Bu Silo seraya berjalan meninggalkan halaman rumah tersebut. Bu Silo itu awalnya adalah pendatang baru dari suatu daerah yang lumayan jauh dari desa tersebut. Dia juga merupakan orang yang terpandang dan disegani di desa itu. Bu Silo mempunyai beberapa rumah sewaan dan beberapa toko yang menyediakan berbagai macam kebutuhan, dan juga satu toko yang menjual bahan bangunan yang sangat lengkap. Dan hampir sepertiga lapak-lapak di pasar merupakan milik Bu Silo yang dikelola oleh anak-anak buahnya yang satu daerah dengannya. Bu, saya mengutang beras sama minyak goreng, ucap seorang anak kecil laki-laki berusia 12 tahunan pada Bu Silo yang tengah duduk sambil menghitung uang hasil berjualan. Bu Silo menghentikan aktivitas menghitung uangnya sejenak. Lalu ia menatap ke arah si anak lelaki. Siapa yang menyuruhmu, Zul? Ibumu mana? Tanya Bu Silo dengan nada yang ramah. Sangat jauh berbeda pada saat ia memarahi Bu Ipit. Uma sedang menyadap karet, Bu. Katanya nanti kalau sudah pulang, utangnya langsung dibayar, Bu, jawab Izul. Bu Silo tersenyum ramah lalu berdiri dan mengambilkan beberapa kilo beras dan minyak goreng serta beberapa bungkus mie instan. Maaf Bu, tapi kata Uma, aku disuruh ngutang minyak sama beras saja, tidak pakai mie Bu, kata Jul menolak. Ini ibu kasih untukmu, tidak masuk hitungan Jul, jawab Bu Silo dengan bibir tersenyum. Jul tersenyum menerima bungkusan plastik yang berisi beras, minyak dan mie instan tersebut, lalu berpamitan pada Bu Silo yang menatapnya dengan bibir tersenyum. Namun baru beberapa langkah saja Jul meninggalkan warung itu, tiba-tiba Bu Silo ambruk. Mendengar suara saat tubuh Bu Silo menyentuh lantai, Jul langsung bergegas berlari menghampiri tubuh Bu Silo yang sudah tergeletak lemas tak sadarkan diri. Bu, panggil Jul dengan tubuh yang gemetar ketakutan. Sementara uang-uang yang tadi dipegang Bu Silo berhamburan dan berserakan di mana-mana. Tolong, tolong, teriak Zul berulang kali. Dan sesaat kemudian datanglah beberapa orang warga sekitar. Tapi orang-orang itu tidak langsung menolong Bu Silo, melainkan lebih dulu mengumpulkan uang-uang Bu Silo yang berhamburan di sekitar situ. Kamu apakan Bu Silo, Jul? Tanya salah seorang ibu-ibu. Saya tidak melakukan apa-apa Bu. Saat saya mau pergi tadi, saya mendengar gedebuk benda jatuh. Dan ternyata setelah saya lihat, Bu Silo sudah jatuh seperti ini, isak Zul.
takut kalau ia dituduh membunuh Busilo, dan saat kemudian Busilo akhirnya siuman dengan sendirinya. Ternyata tadi Busilo hanya pingsan karena kepalanya sangat pusing. Busilo kaget melihat Jul yang menangis terisak-isak di dekatnya. "Ibu tidak kenapa-kenapa, Jul. Jangan menangis," ucap Busilo seraya mengusap-usap kepala Jul. Sesaat kemudian Busilo sadar kalau uangnya sudah lenyap. "Uang-uangku mana?" tanya Busilo pada orang-orang yang berada di situ. Orang-orang itu saling berpandangan lalu menunjuk Jul. "Tadi si Jul teriak minta tolong. Nah, saya saat datang ke sini, ternyata uangnya sudah berhamburan, Bu. Jadi sebelum banyak orang-orang berdatangan, saya langsung mengumpulkan uang, Bu. Dan ini uangnya. Saya hanya mengumpulkan yang ada di tanah. Selebihnya bisa Ibu tanyakan sendiri pada Jul," ujar orang itu. Busilo menerima uang tersebut yang ternyata sudah sangat banyak berkurang. Namun ia tak ingin menuduh Jul karena ia tahu sifat anak itu sangat jujur dan polos. Hingga suatu hari, "Assalamualaikum," ucap Busilo di depan pintu rumah Jul. "Waalaikumsalam," jawab seorang wanita yang adalah ibunya Jul. "Maaf ya Bu, kalau saya terlambat bayar hutang. Rencananya nanti sore saya mau melunasi hutang saya ke rumah Busilo," ucap ibunya Jul. "Ah, kau ini Rus, aku kemari ingin mengantarkan oleh-oleh dari Banjarmasin ini untukmu dan Jul. Kalau tidak ada Jul saat itu, entah apa yang terjadi padaku. Dan masalah hutang itu, aku 100% percaya padamu. Karena masalah hutang, kau itu berbeda dari yang lain, Rus. Sebenarnya yang membuatku kesal itu ialah saat mereka selalu mengatakan tidak punya uang, tapi bisa membeli barang-barang mewah. Namun hutang yang hanya beberapa rupiah saja tidak mau membayarnya. Itu yang membuatku sangat kesal, Rus. Oh iya, Rus. Baju-baju ini untukmu semuanya. Dan ini untuk Jul. Nah, yang ini makanan untuk kalian. Aku senang sekali jika kalian mau menerimanya, Rus," kata Busilo seraya membuka tas-tas plastik yang berisi banyak makanan dan baju-baju yang bagus-bagus. "Apa ini tidak kebanyakan, Bu?" tanya ibunya Jul. "Kalau mau memberi itu, jangan tanggung-tanggung. Jadi, ambillah ya," jawab Busilo tersenyum. "Terima kasih ya, Bu," ucap ibunya Jul. Hingga suatu hari, "Aduh, kamu itu bisa kerja tidak? Gulanya tumpah-tumpah begini, lihat itu," bentak Busilo pada salah satu pekerja yang di rumahnya. Si wanita itu hanya bisa terdiam tanpa berani menjawab bentakan si Busilo. "Kalau begini terus kerjamu, kamu akan kuberhentikan." Hari itu, Busilo akan berangkat untuk membeli barang-barang di tokonya yang sudah mulai habis. "Aduh, celana dalamku yang sering kupakai di mana sih, Han?" tanya Busilo pada perempuan yang pernah ia marahi tempo hari. "Bukankah sudah saya cuci dan saya lipat, Bu?" jawab perempuan itu. "Iya, tapi sudah kucari di lemari, tidak ada. Terpaksa aku pakai yang ini. Datanya nanti sudah, balancan bapingan. Saya nggak tahu di tempat kalian nyebutnya kayak gimana. Yang pasti balancan itu biasanya pangkal paha memerah dan terasa sakit. Biasanya terkena gesekan-gesekan pinggiran celana dalam atau keseringan terkena basah," ujar Busilo. Perempuan itu hanya bisa menunduk mendengar perkataan Busilo. Setelah berkata seperti itu, Busilo langsung pergi untuk bersiap-siap berangkat. Singkat cerita, sudah 2 hari berlalu. Hari itu, Busilo masih berkeliling di tengah pasar untuk mencari barang-barang yang akan ia jual. Tapi entah kenapa, saat di pasar itu, Busilo banyak diam dan sering duduk. Wajahnya sudah terlihat pucat dan gelisah. "Saya pulang dulu ya. Kamu yang membeli semuanya ya," ujar Busilo seraya menyerahkan tasnya yang berisi uang pada orang kepercayaannya yang sekaligus keluarganya itu. "Loh, kenapa memangnya, Kak?" tanya keluarganya tersebut. "Tidak apa-apa, kepalaku pusing. Rasanya aku kurang enak badan. Aku antar ya, Kak." "Tidak usah, aku pulang ke penginapannya sendiri saja. Lebih baik kamu membeli barang-barang yang sudah kutulis di buku catatan itu saja, Mai." Busilo dengan langkah yang aneh pergi meninggalkan pasar, lalu menuju ke arah tukang bajai yang tengah menunggunya penumpang. "Ke penginapan ya, Pak?" ujar Busilo pada si tukang bajai seraya membuka pintu bajai tersebut.
Di sepanjang perjalanan menuju ke penginapan itu, Bushido sudah merasa sangat tidak nyaman pada daerah kewanitaannya. Ada rasa sakit bercampur gatal yang tidak biasa di situ. "Di sini kan ya Bu, penginapannya?" tanya si tukang bajai. Iya Pak, ini uangnya," jawab Bushido gelisah seraya memberikan uang yang lumayan besar kepada si tukang bajai. Bu, sebentar kembaliannya Bu," panggil si tukang bajai. Namun Bushido tak menghiraukan panggilan itu. Ia terus berlari kecil menuju ke dalam penginapan. Singkatnya, saat sudah berada di dalam kamar penginapannya, Bushido langsung ke dalam kamar mandi. "Kak, badanmu panas sekali," kata Maya. Bushido menggigil menahan rasa sakit dan gatal di kemaluannya. Sudah beberapa hari mereka terlewat jadwal untuk pulang. Sementara Bushido semakin bertambah parah. Maya yang ikut bersamanya itu pun menjadi bingung antara harus membawa Bushido pulang dengan keadaan yang seperti itu, atau ia pulang terlebih dulu untuk mengabarkan pada keluarganya yang lain tentang apa yang terjadi pada Bushido. Ia sangat bingung kala itu. Ia benar-benar tidak tega pada Bushido. Yang menambah kebingungannya ialah saat pemilik penginapan mengusir mereka karena Bushido sudah tak bisa bangun dan berjalan ke WC untuk buang air kecil ataupun buang air besar, dan bau busuk yang keluar saat pintu kamar itu dibuka juga sangat mengganggu tamu lain di penginapan itu. "Sekali lagi maaf ya Bu, silakan bawa ibu ini keluar penginapan saya, karena di sini bukan rumah sakit Bu. Tamu-tamu yang lain terganggu oleh bebauan yang berasal dari kamar ibu ini," ujar si pemilik penginapan. "Saya minta waktunya ya Pak. Saya akan membawa saudara saya ini ke rumah sakit. Saya ingin keluar untuk mencari ambulan," kata Maya meminta pengertian pada si pemilik penginapan itu. Tanpa berkata ataupun mengiyakan, si pemilik penginapan pergi meninggalkan Maya. Dan seperginya pemilik penginapan itu, Maya pun langsung pergi setelah mengunci pintu kamar penginapan yang di dalamnya ada Bushido. "Pak, saya kan dari desa dan saudara saya tiba-tiba sakit keras dan sekarang berada di penginapan. Nah, pemilik penginapan itu mengusir kami. Jadi, saya mau tanya, bagaimana caranya memanggil ambulan ke sini untuk menjemput saudara saya yang sakit itu di penginapan, Pak? Lalu membawanya ke rumah sakit. Saya mohon bantuannya, Pak. Saya benar-benar tidak tahu lagi harus meminta tolong pada siapa di sini," ujar Maya terisak. "Baik, saya akan memanggilkan ambulan dan setelah itu mengarahkan mereka ke penginapan itu. Kamu tunggu saja di penginapan," kata bapak-bapak tukang becak tersebut. "Alhamdulillah, terima kasih ya Pak." Lalu setelah itu, si tukang becak tersebut langsung pergi meninggalkan becaknya, lalu naik taksi kol entah kemana. Sementara itu, Maya langsung berlari ke arah penginapan. Setelah sampai di depan pintu kamar, ia dikagetkan dengan kemunculan beberapa ulat kebak yang seharusnya tidak ada di daerah perkotaan seperti itu. Ulat kebak ini adalah ulat yang sangat besar. Untuk ukuran seekor ulat, kakinya banyak mirip lipan, namun tidak biasa. Bagian atas tubuhnya sangat keras, mirip-mirip tenggiling. Ulat kebak ini kalau disentuh tubuhnya akan tenggiling, jadi bulat. Nah, menurut kepercayaan di sana, ulat ini juga bisa pembanci, yaitu pembuat huru-hara rumah tangga musuh. Caranya yaitu melebarkan ulat kebak itu ke rumah si target sampai tubuh ulatnya pecah. Dulu, sewaktu Om masih main-main di hutan, sering banget mainin ulat ini. Tapi gak pernah saya bawa masuk ke rumah, karena kata ayah, pamali. "Dari mana ulat-ulat ini? Dari mana?" batin Maya lalu berjalan keluar lagi untuk mencari sesuatu yang bisa digunakan untuk mengusir ulat-ulat itu. Dan setelah ia menemukan sebilah ranting kayu di halaman penginapan, ia pun langsung masuk lagi. Namun anehnya, ulat-ulat itu sudah tidak ada lagi. Apa mungkin tadi itu hanya hayalanku saja? Saat pintu terbuka, Maya melihat Bushido yang sudah berada di bawah tempat tidur dengan kotoran yang berceceran di sana-sini di dalam ruangan itu. Tanpa ragu, Maya membersihkan kotoran-kotoran Bushido di tubuhnya. Lalu melepaskan spray dan perlahan-lahan mengangkat Bushido ke atas tempat tidur. Setelah selesai, ia pun langsung membersihkan lantai dan mencuci spray tersebut hingga bersih dari kotoran Bushido. Dan tidak lama kemudian, tiba-tiba terdengar suara ketukan di pintu. Tok 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 tok. Maya langsung berlari dari kamar mandi untuk membukakan pintu. "Syukurlah Bapak sudah datang," ujar Maya setelah mengetahui siapa yang datang bersama orang-orang tersebut. "Boleh kami masuk?" tanya seorang yang lain. Maya mengangguk dan membukakan pintu lebar-lebar. "Tolong ya Pak,"
ucap Maya pada si bapak tukang becak. Tadi sudah saya katakan sama orangnya, nak. Mungkin ibu itu akan langsung dibawa ke rumah sakit, jawab si bapak. Singkatnya, Busilo akhirnya dibawa ke rumah sakit, sementara Maya juga ikut bersamanya di ambulan. Sesampainya di rumah sakit, sebenarnya setelah diperiksa, ibu tidak sakit apa-apa. Tapi anehnya, kenapa di kenyataan seperti ini ya? Sebenarnya, setelah diperiksa, ibu ini tidak sakit apa-apa. Tapi anehnya, kenapa di kenyataan seperti ini ya? Kelaminnya membusuk hingga ke dalam. Begitu juga dengan tubuh beliau, seperti lumpuh. Lalu sebenarnya saudara saya kenapa? Tanya Maya terisak. Kami akan mencoba melakukan yang terbaik. Sudah beberapa jam, Maya menunggu di luar kamar Busilo dirawat. Tiba-tiba ia teringat si bapak-bapak tukang becak yang sebelum ia pergi tadi sempat membisikkan sesuatu. Sakitnya tidak wajar. Begitulah kata si bapak-bapak tukang becak itu. Tanpa ragu lagi, Maya segera berlari keluar. Dan kebetulan setelah berjalan sebentar, Maya akhirnya sampai di sebuah pangkalan bajai. Pak, ke depan penginapan, ujar Maya. Lalu setelah si bapak tukang bajai mengiyakan, ia pun langsung membuka pintu bajai tersebut. Semoga bapak itu masih ada, batin Maya. Dan singkatnya, dari kejauhan Maya melihat si bapak tukang becak itu masih ada di tempat tadi sewaktu Maya meminta tolong. Pak, stop pak. Setelah membayar ongkosnya, Maya pun turun. Pak, masih ingat dengan saya? Bapak-bapak itu tersenyum dan mengangguk. Bagaimana saudaramu? Tanya si bapak. Maya menggeleng pelan. Kata dokter, saudara saya tidak sakit apa-apa. Dokter juga bingung karena sebenarnya kalau dilihat dengan mata, saudara saya itu sakit, bahkan terlihat sangat parah. Sebenarnya saudara saya itu kenapa, Pak? Dan kenapa sakitnya di sini? Saya ingin sekali membawanya pulang, tapi keadaan saudara saya itu tidak memungkinkan. Saya juga pernah berpikir untuk pulang sendiri, mengabarkan semuanya pada keluarga di sana. Tapi saya tidak tega meninggalkan saudara saya, Pak, kata Maya. Maaf nak, bukannya bapak nakut-nakutin kamu. Tapi saat bapak ikut masuk ke kamar penginapan itu, bapak melihat beberapa makhluk menyeramkan. Ada yang duduk di dekat saudaramu. Ada juga yang sebagian kepalanya masuk ke dalam selimut saudaramu itu. Tapi entahlah, bapak tidak punya keahlian dalam berurusan dengan makhluk-makhluk seperti itu. Makanya bapak cuma bilang kalau sakitnya itu tidak wajar, ujar si bapak. Maya menatap lekat kepada tukang becak itu. Lalu saya harus bagaimana, Pak? Begini saja nak, bagaimana kalau anak ini bapak antar ke rumah guru Aslan? Biasanya orang-orang di tempat bapak selalu menemui beliau jika ada menderita sakit tidak wajar, jawab si bapak menyarankan. Tentu saja dengan cepat Maya mengiyakan saran dari bapak. Lalu singkatnya mereka berdua pun berangkat ke rumah guru Aslan dengan mengendari becaknya si bapak. Perjalanan itu sangat lama Maya rasakan. Hari pun sudah sangat larut malam saat mereka sampai di desa guru Aslan. Perjalanan itu sangat lama Maya rasakan. Hari pun sudah sangat larut malam saat mereka sampai di desanya guru Aslan. Mereka berdua akhirnya sampai di rumah berukuran 7x12 yang dibangun dengan kayu ulin di keseluruhan rumahnya. Si bapak tukang beca itu turun, nafasnya masih terdengar ngos-ngosan. Assalamualaikum, ucap si bapak sembari mengetuk daun pintu rumah tersebut. Beberapa kali mengetuk, barulah terdengar jawaban dari dalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, jawab seseorang seraya membukakan pintu. Guru Aslan ada? Tanya si bapak saat melihat siapa yang membukakan pintu. Yaitu seorang lelaki tua berusia sekitar 70 tahunan lebih, namun masih nampak gagah. Ada, ayo silakan masuk, jawab lelaki tua itu dengan ramah. Mereka berdua dipersilakan duduk, dan setelah itu lelaki tua tadi langsung berjalan ke arah kamar paling ujung dekat pintu dapur. Setelah menunggu beberapa saat kemudian, muncullah seorang lelaki berusia sekitar 40 tahunan yang masih mengenakan kopiah dan memegang tasbih. Guru Aslan menatap lekat ke arah samping Maya. Ucap si bapak tukang becak. Guru Aslan tersenyum ramah. Tidak apa-apa, kalau boleh saya tahu apa tujuan kalian kemari? Begini guru, kata si bapak tukang becak seraya menceritakan semuanya tentang Busilo.
Guru Aslan terdiam sejenak. Ia menarik nafas panjang. "Kamu pulanglah. Kamu sudah ditunggu. Nanti biar saya menyusul ke rumah sakit," ucap Guru Aslan seperti berusaha menyembunyikan sesuatu yang ia sudah tahu. Maya dan si bapak tukang becak saling berpandangan. "Baiklah kalau begitu, kami pamit pulang dulu, Guru," ucap si bapak tukang becak seraya mengulurkan tangan untuk bersalaman dengan Guru Aslan. "Hati-hati, nanti secepatnya saya akan ke rumah sakit," ucap Guru Aslan. Maya dan si bapak tukang becak itu pun langsung berjalan keluar rumah. Lalu Maya naik ke atas becak dan si bapak mulai mengayuh becaknya. Sejak pertama melihat gelagat Guru Aslan tadi yang seperti menyembunyikan sesuatu itu, perasaan Maya sudah mulai tidak enak. Dadanya berdegup kencang dan sekujur tubuhnya gemetar. Entah perasaan apa itu, beberapa kali mereka berdua beristirahat di tepi jalan hingga adzan sudah subuh berkumandang, barulah mereka sampai di rumah sakit. Dan dengan mata yang sudah sangat berat, keduanya langsung masuk. Ternyata di sana sudah ada Guru Aslan seorang diri, tengah berdiri menatap ke pintu kamar. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." "Bagaimana bisa sampai duluan?" tanya Maya tak mampu menyembunyikan rasa penasarannya. "Saya lewat jalan memotong," jawab Guru Aslan. Si bapak tukang becak hanya bisa mengerutkan keningnya. Ia tahu kalau jalan memotong itu ialah yang ia lewati bersama Maya tadi. Memang agak dekat, tapi kalau dengan berjalan kaki saja rasanya tidak mungkin bisa sampai secepat itu. Maya membuka pintu kamar itu. Pintu terbuka, bau busuk menyeruak keluar kamar. "Astagfirullahaladzim." Guru Aslan bergegas masuk dan duduk bersila. Ia mulai berzikir. Gerakan tangan Guru Aslan memetik tasbihnya semakin cepat setiap saat. "Pergilah dari tubuh wanita itu, wahai makhluk laknatullah." Dan seketika tubuh Bu Silo bergetar hebat. Bau busuk semakin kuat tercium. Maya dan bapak tukang becak itu hampir muntah dibuatnya. Tiba-tiba Bu Silo semula yang tak bisa bergerak langsung berdiri, matanya melotot menatap Guru Aslan. Guru Aslan ikut bangkit dan tangan yang masih memetik tasbih. Guru Aslan ikut bangkit dengan tangan yang masih memegang tasbih. Matanya lekat menatap Bu Silo yang hendak menyerangnya. Beberapa kali Bu Silo menyerang Guru Aslan dan semuanya bisa ia hindari tanpa melawan. Dan entah bagaimana Bu Silo melempar ranjang rumah sakit itu ke arah Guru Aslan. Dan Guru Aslan yang tak sempat menghindar itu pun terkena. Darah segar mengucur dari kepalanya, seketika membuat pandangannya menjadi kabur. Allahu Akbar. Sementara si bapak tukang becak yang ingin membantu Guru Aslan langsung dihalangi oleh Bu Silo. Brak! Si bapak itu jatuh ke lantai setelah tubuhnya menghantam dinding. Darah merembes dari mulut dan hidung si bapak tukang becak dan sesaat kemudian ia tak sadarkan diri. Setelah mendengar keributan yang datang dari kamar Bu Silo, para perawat dan dokter berkumpul dan berusaha membuka pintu yang seperti dikunci dari dalam itu. Bu Silo perlahan-lahan mendekati Maya yang meringkuk dan menutup wajahnya dengan tangan karena ketakutan. Bu Silo menjambak rambut Maya dengan keras. "Tolong! Tolong!" teriak Maya ketakutan. Ia mencoba melepaskan rambutnya dari tangan Bu Silo. "Jangan Kak, sakit!" isak Maya. Brak! Brak! Bu Silo membenturkan kepala Maya ke dinding sampai Maya tak bisa bergerak lagi. Brak! Guru Aslan berhasil bangun lagi meski darah penuh di wajah dan bajunya. Sebelum mendekati Bu Silo, Guru Aslan membaca 2 kalimat syahadat dan berserah diri kepada Allah. Allahu Akbar. Orang-orang yang berada di depan pintu luar itu terus berusaha membuka pintu. "Ah!" teriak Bu Silo terdengar mengerikan. Kaki Guru Aslan bergetar seolah tak mampu lagi untuk berdiri menopang tubuhnya. "Sudah cukup kau menyakiti perempuan itu. Pergilah. Jangan kau siksa dia lagi." Namun lagi-lagi makhluk yang berada di dalam tubuh Bu Silo itu tak menjawab apa-apa. Ia malah semakin gencar menyerang Guru Aslan. Guru Aslan terbatuk. Darah segar keluar dari mulutnya. Ia sadar ternyata ada seseorang yang mengendalikan makhluk bisu dan tuli itu dari jauh. Dan Guru Aslan pun terkena serangan dari jarak jauh si majikan makhluk itu. Guru Aslan mencoba untuk fokus pada si penyerang jarak jauh. Namun itu tentu saja tak mudah. Karena setiap Guru Aslan sudah mulai berkonsentrasi, makhluk yang berada di dalam tubuh Bu Silo langsung mengacaukannya. Si bapak tukang becak yang juga sudah mulai siuman berusaha untuk bangun dan membantu Guru Aslan yang sudah mulai melemah akibat serangan fisik dari Bu Silo dan serangan jarak jauh dari musuh.
Si bapak itu mengambil selimut dan langsung menangkap Busilo menggunakan selimut itu. Busilo mengamuk dan hampir saja si bapak tidak bisa mengatasinya. Namun untungnya pintu berhasil terbuka dan para perawat ikut memasung tubuh Busilo sehingga mematikan gerakan dari Busilo. Keringat dingin sudah membasahi wajah dan baju Guru Aslan. Ia terus memejamkan matanya dan terus berdoa, mencoba untuk melawan serangan gaib dari pihak musuh. "Aku berlindung kepadamu ya Allah," ucap Guru Aslan di akhir doanya. Lalu ia berjalan dengan langkah tertatih-tatih menuju ke arah Busilo. Guru Aslan meletakkan tangannya di atas ubun-ubun Busilo. Sesaat kemudian terdengar suara erangan dari Busilo. Beberapa saat Busilo mengerang dengan tubuh yang bergetar hebat. Dan beberapa saat kemudian tubuh Busilo melemah dan ambruk. Guru Aslan terduduk. Ia menarik nafas lega. "Alhamdulillah ya Allah." 3 hari kemudian keadaan Busilo sudah berangsur-angsur membaik. Kemaluannya yang membusuk pun sudah sembuh. Sementara Guru Aslan sudah mulai membaik. Hari itu Busilo dan Maya akan pulang kembali ke desanya. "Maaf, saya mau menyampaikan sesuatu. Kalau barang-barang milik pribadi, sebaiknya jangan menyuruh orang lain mengurusnya. Karena kita tidak tahu hati seseorang, apakah dia membenci kita atau yang lain. Dari sini belajarlah untuk lebih berhati-hati, Bu," ucap Guru Aslan saat Busilo dan Maya bertamu ke rumah Guru Aslan untuk berpamitan. "Baik Guru, saya akan lebih berhati-hati lagi. Terima kasih sudah mau menolong saya. Terima kasih atas semuanya," kata Busilo seraya menyerahkan amplop putih. Sampai saat ini tidak diketahui siapa yang membuat Busilo sakit karena Guru Aslan tak pernah mau mengatakan siapa dalangnya. Dan sejak saat itu juga Busilo menjadi ramah tamah dan lebih memperhatikan lagi barang-barang miliknya agar kejadian dulu tak terulang lagi. Terima kasih telah menonton cerita horor kali ini di Rendra Story Horror. Semoga teman-teman menikmati kisah-kisah yang kami sajikan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita horor menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya dan selalu ingat, di balik setiap cerita ada misteri yang menanti untuk diungkap. Selamat malam dan tetap berhati-hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.